sih pengumuman aku banyak banget sih, kayak itu pertama kalinya aku ikut OSIS, dan juga cobanya kayak ya sebagai memimpin diri aku sendiri dan juga memimpin teman-teman aku orang lain biar sejalan satu pikiran sama kita. Ini tuh pengalaman banget yang memang gak semua orang bisa ngerasain ini gimana memimpin orang lain. Terus juga pengalaman di aku bisa kena karakter adik-adik kelas atau teman-teman aku yang beda-beda juga gitu, gak semuanya sama karakternya. Oke. Yang kedua, apa aja halangan atau kendala yang kakak dapatkan selama satu periode? Banyak sih yang pasti halangannya dalam satu periode ini, dari mengatur waktu untuk rapat dan juga mengatur waktu untuk belajar, untuk bermain, dan itu pun gak di aku doang, di pengurus lain juga seperti itu, kan kita cocok nih sama rekom gitu, jadi menyesuaikan waktu itu cukup sulit. Terus kendala di aku sih pernah ada anggota saya memang dia mau keluar dengan kendalanya izin orang tua, kan itu namanya izin orang tua mau gimana ya, susah juga, tapi aku bakal usahain buat rangkul teman-teman aku dulu yang memang cerita nih alasannya kenapa ada yang nggak betah di OSIS atau gimana. Aku rangkul dulu mereka, memang kalau emang memungkinkan dia nggak bisa lanjut ya udah mau gimana lagi, karena kan itu keputusan mereka juga ya, gak mungkin dipaksa. Kalau dipaksa pasti kedepannya nggak bakal berjalan dengan benar gitu. Apa pesan kakak untuk pengurus OSIS periode berikutnya? Pesan aku semoga OSIS periode 2024-2025 lebih baik dari sebelumnya, apalagi dari OSIS aku yang masih banyak kekurangan, masih banyak celah. Mereka bisa berbagi kesalahan tersebut sehingga untuk kedepannya tidak ada lagi kesalahan. Terus pesannya lagi, makin sukses, bisa jalan event yang memang lancar tanpa ada hambatan gitu aja. Oke, terima kasih. Ya. Di sini aku bakal memaparkan visi dan misi beserta program kerja yang akan aku laksanakan selama 1 tahun ke depan. Yang pertama itu visi aku mau menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Ranca Bungur organisasi yang mengedepankan nilai ketuhanan dan sopan santun serta membentuk generasi aktif, kreatif dan juga berkarakter yang paham akan perkembangan teknologi. Terus aku punya 3 misi. Yang pertama yaitu menjadi pengurus OSIS teladan yang disiplin, berani dan bertanggung jawab akan tugas beserta kewajibannya dalam berorganisasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi sebagai wadah pengembangan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Ranca Bungur. Yang ketiga yaitu menjadi wadah pengembangan bakat dan minat beserta potensi siswa-siswi SMA Negeri 1 Ranca Bungur melalui program kerja yang aktif dan juga kreatif. Adapun visi saya adalah menjadikan sekolah SMA Negeri 1 Ranca Bungur sebagai sekolah yang dikenal oleh masyarakat luas dan menjadikan OSIS sebagai perantara menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berintelektual tinggi dengan mengedepankan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Adapun misi yang saya gunakan untuk merealisasikan visi tersebut adalah yang pertama, mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dalam segala aspek. Nomor 2 adalah menjalin hubungan yang baik dan menyebarluaskan nama SMA Negeri 1 Ranca Bungur dengan cara berkolaborasi di event-event tertentu. Dan yang ketiga adalah menjalin ruang lingkup komunikasi yang baik dan efektif antar seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Ranca Bungur dan OSIS SMA Negeri 1 Ranca Bungur sebagai sarana berekspresi maupun berpendapat. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan segala program kerja OSIS yang sudah terrealisasikan maupun belum dengan cara lebih inovatif maupun orisinal. Visinya mewujudkan OSIS SMA 1 Ranca Bungur sebagai organisasi yang aktif dan solid dengan menjadikan wadah bagi siswa-siswi SMA Ranca Bungur sebagai potensi, aspirasi dengan melandaskan nilai-nilai Pancasila dan siap untuk generasi yang menghadapi perkembangan zaman. Misinya meningkatkan solidaritas untuk kepengurusan yang harmonis. Yang kedua, mengoptimalkan minat, bakat serta potensi siswa-siswi SMA Ranca Bungur dengan kegiatan atau program OSIS lainnya dengan berbentuk event-event yang menarik. Yang ketiga, menanamkan sikap peduli, empati, dan inisiatif positif terhadap siswa-siswi SMA 1 Ranca Bungur. Misi yang pertama yaitu perkembangan eskul yang terhambat oleh minimnya fasilitas sekolah. Menurut pendapat saya pribadi dari pihak kontra, fasilitas sekolah tidak selalu menjadi penghambat perkembangan eskul, karena sekolah telah memfasilitasi kalian sebaik mungkin, dan bisa jadi itu juga karena faktor internal dari eskul itu sendiri, entah itu dari setiap individu yang memiliki kemalasan atau faktor kepengurusan di setiap organisasi ataupun eskul yang tidak berjalan baik. Jadi benar, di sini tidak ada hambatan, tapi kita lihat dari eskulnya apakah ada permasalahan atau kemalasan dari eskul tersebut. Mungkin sekolah itu sudah memfasilitasi dari lapangan atau dari yang dibutuhkan oleh eskul-eskul tersebut. Itu saja dari pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit berargumen tentang pendapat yang disampaikan oleh kandidat nomor 3 yaitu Al.
Di sini kalau misalkan ada pemalasan dari internal, sedangkan fasilitas sekolah itu sudah didukung, kenapa kita harus menyangkut pautkan dengan rasa malas dengan fasilitas yang ada di sekolah? Karena kan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan fasilitas di sekolah itu kurang, berarti ekskulnya itu nggak bakal berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua yaitu maraknya kelaziman berpacaran di lingkungan sekolah. Saya mulai kembali menyampaikan argumen saya. Di sini maraknya kelaziman berpacaran di sekolah itu memang sedang marak-maraknya. Tapi mengapa? Mungkin di sini banyak yang berpikiran bahwa pacaran itu akan menghambat proses pembelajaran. Tapi lantas mengapa pacaran yang harus selalu dijadikan patokan untuk menjadi penghambat pelajaran? Bisa saja memang faktornya datang dari diri sendiri atau karena memang pengaruh dari temannya. Sekian, terima kasih. Izin mendapatkan pendapat dari Alka Fahmi dan Alia untuk menanggapi pernyataan dari saudari Alia. Maraknya kelaziman berpacaran di era modern sekarang tentu saja bisa menjadi penghambat kita sebagai generasi muda. Contohnya, ketika kita sedang berpacaran, kita harus selalu meluangkan waktu bersama pasangan kita. Dan di sisi lain kita mempunyai kesibukan produktif yang lain. Apakah di sela kesibukan produktif tersebut dan di saat yang sama kita harus menjalani hubungan dengan pacar kita, apakah kita harus menunda kesibukan produktif kita? Sedangkan kesibukan tersebut itu adalah sebuah penopang untuk kita maju di masa depan kita. Terima kasih. Jawab pertanyaan Ibu, mungkin dengan cara itu efektif karena kita mungkin ya Ibu kan datang ke kelas itu dengan mood yang jelek ya Bu. Nah, dari cara kita yang kondusif atau mendengar pelajaran-pelajaran yang Ibu sampaikan, kita tuh menjawab dan masuk ke dalam hati atau otak kita, mungkin itu memberikan mood Ibu tuh jadi asik lagi, jadi bagus lagi Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Menjalin komunikasi yang baik dengan guru bisa menjadi jalan keluar atau menjadi jalan yang efektif dan relevan bagi guru untuk memiliki mood yang bagus. Menurut pendapat saya itu bisa karena kita sebagai manusia atau individu kita harus selalu mengedepankan komunikasi satu sama lain, karena sejatinya kita adalah sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus selalu berkomunikasi, mau itu dengan guru ataupun dengan orang-orang lainnya. Guru itu bisa saja suasana hatinya kurang baik, mungkin karena siswanya itu tidak mengerjakan tugas ataupun tidak mengerjakan PR. Nah, di sini kita sebagai siswa harusnya bisa sadar kalau misalkan kita sendiri yang membuat suasana hati guru kita itu menjadi kurang baik. Jadi sebagaimana harusnya kita harus menyelesaikan tugas kita dengan baik sehingga guru tersebut juga bisa mengerti dan bisa memanage emosinya sesuai apa yang telah dikerjakan oleh siswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMA Negeri 1 Ranca Bungur. Perasaan Alia ketika terpilih sebagai ketua OSIS. Jadi kalau perasaan aku tentunya senang banget, tapi pasti banyak juga kayak kehadapan atau keadaan yang aku merasa sulit untuk aku hadapi, tapi sebisa mungkin aku harus bisa hadapi dengan baik biar nggak jadi masalah. Yang kedua, apa tantangan sih yang paling berat selama calon ketua OSIS? Tantangan yang paling berat itu yang pastinya buat menyeimbangin nilai tes aku, terus juga mendengar banyak harapan dari pengurus-pengurus OSIS lain kayak Akhir ya, harapan Alia selanjutnya dalam jabatannya Alia dapat. semoga program kerja aku bisa terlaksana semua, terus dari pengurus OSIS serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Ranca Bungur itu bisa bekerja sama dengan aku. Terima kasih Alia.